membutuhkan bantuan dari kita-kita. Dan ini malah joget-joget menghiasi bunga-bungaan di makam, bahkan diiringi lampu disko dan asap-asapan. Itu yang saya maksud itu. Lanjut. Iya, silakan Kang Hakiki. Gini, kalau saya nanggapi, itu cuma masalah tradisi. Jadi di NU sendiri kan ada istilah apa? Mentradisikan apa? Syariat, agama, atau mengagamakan tradisi, tepatnya budaya. Jadi gini Pak Oposisi, tergantung dari iman dan utuhnya ketauhidan kita. Kalau kita ngomong masalah syirik, masalah musyrik, itu kita makan. Ini ngomong ada ilmiahnya loh, berdasar ilmu maksudnya. Ya, kalau kita makan terus kita beranggapan bahasanya yang membuat kita kenyang itu nasi, itu pun sudah musyrik, sudah syirik. Soalnya Al-Qur'annya bilang kalau kita sakit terus kita menganggap bahasanya dokter dan obat yang bisa menyembuhkan kita, itu juga syirik. Fa'idha maritu fahuwa yasfin. Dan jikalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku, dialah itu Allah. Nah, kalau dalam istilah pesantren orang menyebut ini apa? Definisi ayat ini mengarahnya ke esensial atau hakikat gitu. Nah, sedangkan yang kita usaha itu secara syar'inya itu kan memang ada pahalanya. Katakanlah kalau misalnya kita itu sakit atau kita itu nggak punya untuk makan terus kita kerja dan lain sebagainya, itu kan perantara, wasilah, dan hal-hal kayak beginian. Sampai kalau ingat dulu kasusnya Ponari, ini agak apa melebar dikit. Enggak Bang, gini aja Bang. Waalaikumsalam. Saya boleh berbicara enggak? Silakan Pak Muhammad. Nah, ini masalah nasab ini ulun hendak bertakun Pak. Nah, apa semua yang ada di sini punya nasab ada? Gimana? Maksudnya semua yang ada di sini, yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, ini punya nasab enggak? Loh. Justru kita yang mempertanyakan Pak. Gitu Pak. Enggak. Langsung Maksud yang dari nasab ini apa Pak? Maksud kalau nasab ini memang apa? nasabnya soheh, silakan datang ketemu Kiai Imad Robito, kan banyak tuh ahli nasab. Masa tidak bisa menjawab? Enggak untuk kita Saya ini tidak nih pernah yang ada semua di mengaku. sini. Yang harusnya berarti, mengakui, yang harusnya menyatakan nasab itu yang mengaku Pak. Dengerin dulu. Kita ini sebagai udah umat perlu diskusi, Muhammad, umat Bang. manusia minimal Udah, punya turunin nasab. aja. Ya, Bukan begitu konsepnya nggak begitu. Ini Kok satu kita lagi. bicarakan nasab. Ini Muhammad Ya, satu lagi. Silakan. Nah, kalau orang itu ngomong, dengerin dulu. Tadi kan Pak Pablo ngomong, kita dengerin, kita Ini menghargai. udah bukan ranah debat Bang, ini tanggapan gitu loh. Ini Bukan tanggapan. ranah debat. Kalau bertanya ini nasab, justru harusnya menjelaskan yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi, gitu Bang. Boleh saya ngomong lagi, boleh? Silakan. Tapi jangan nanya ke yang ada di sini punya nasab. Itu bukan membahas nasab kita, bukan. Iya. Tadi kan Pak Pablo ngomong bahwasanya Imad bukan nggak mau datang, masalah debat. Terus ya, yang benar aja panggilnya, sampean lebih pintar dari Ki Imad. Pakai adab dulu, Bang Muhammad. Terus tunggu dulu. Terus gimana dengan Bapak, dengan Anda kepada Mbak Alawi, kepada Habaib? Siapa? Panggil Cabut kan? Ya, Habib Rizik, gimana panggilan Bapak-bapak dengan Habib Rizik? Itu Kiai Imad jelas punya karangan kitabnya, punya pondoknya. Nah, itu menurut Anda. Itu pantas disebut Kiai. Saya mau ngomong. Tunggu dulu. Kalau sampean mau ngomong di sini, kan ini rumah saya. Silahkan pakai aturan di sini. Oh ya, betul. Ya, Kiai Haji saya Imanuddin. juga. Nah gitu. Ya. Sok, coba. Ya.
Maaf ya Dia kalau harus punya hak tadi penuh, kata-kata harus saya punya hak salah. penuh. Iya, iya, dengerin dulu. Bapak tahu nggak Tengku Kori? Tahu Tengku Kori tahu. Dia menyatakan bahwasannya PWILS yang berdiri itu dia pertama yang Oh mendirikan. Pak, jangan bawa-bawa organisasi. Di sini nggak ada yang organisasi, Nggak Pak. ada manfaat. Maaf, Orang Pak, yang jangan. kayak begini nggak ada manfaat, Os. Iya jangan, ini Turunin, bukan Mas. organisasi. Kita nggak ada yang PWI, nggak ada juga yang FPI, nggak ada. Iya. Enggak, ini tunggu Nggak dulu, usah ini bawa kan organisasi Pak. Di sini bukannya organisasi Pak. Lalu kalau Kori bilang Balawi Jahanam gimana? Mau diikutin nggak? Betul. Ya begitu, mantap Ustadz Nasir, harus tegas, mantap itu, saya suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi mana botolnya mana tadi Upin Ipin? Kabur Bang, kabur. Jangkrik aku munggah harap. Aduh, senam cocot arundene kok. Wes gak perlu halus-halus ngadepi botol-botol. Nek perlu sisan KBP wae lawane ngono. Gak perlu gak ngurusi botol-botol ya angel. Nanyain nasab, saya juga punya nasab. Iya. Tapi kan yang lebih penting nasib bagi dia. Enggak, soalnya gini Bang Rivaldi, mereka itu nggak membedakan. Dari tadi kan dengerin di bawah nih, yang di atas emangnya nasabnya gimana, tahu nggak kan gitu. Lah kita nggak ngaku cucu Rasul. Mereka yang ngaku cucu Rasul dengan ajaran seperti itu, kita sebagai umat harus wajib menanyakan kan gitu. Nah di situ aja mereka nggak bisa membedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau botol cocoknya diceklek lehernya gitu, jangan langsung langsung diturunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jabaniyah nih. Ampun. Malaikat Jabaniyah. Telat datangnya itu tadi ada yang Tapi percuma Ustadz Nasir, kita cocok lagi capek gitu. Mending kita menyadarkan ratusan orang yang di bawah daripada satu orang di atas begitu. Bener nih Bang Upin. Bener. Mereka itu Soalnya suka kenapa? berubah akun itu. Soalnya Mereka itu suka kenapa? berubah akun itu. Bang Upin ini sering muterin video ini dampaknya sangat besar banget. Orang awam yang di bawah yang nggak tahu akhirnya mereka pada ini apaan akhirnya setelah dijelasin mereka tahu gitu loh. Oh ternyata begitu budaya mereka gitu. Ini Betul, kalau mencerdaskan anak dibanding- bangsa. Ya, kalau dibandingkan dengan komal-komal lain yang diskusi mengenai apa namanya nasab, banyak orang awam yang nggak ngerti apa ini yang dibicarakan. Iya. Tapi beda dengan di sini. Di sini ada video, sehingga orang memahami. Oh, ini mau membahas mengenai sembahan-sembahan kuburan gitu loh maksudnya. Makanya banyak peminatnya, banyak yang nonton. Iya. Tadi sampai 1,4K. Saya belum pernah mengalami komal diskusi nasab yang jumlahnya penontonnya sampai 1,4K. Selain di komal ini. Kemarin Artinya Syekh Pablo, kemarin saya di room The Boy itu tembus 4,4 begitu Syekh. Nah makanya itu Bang spektakuler. Pablo semalam aja tuh ya, yang dari luar itu saudara-saudara kita yang mereka itu keturunan dari Arab itu sangat protes gitu loh. Ini yang di dalam sini kok malah pada bego gitu loh. Itu yang dari luar semalam dari Singapura itu Bang Haji di roomnya The Boy ya, Bang Upin Ipin ya. Iya Itu benar. sampai pagi dia malah memberikan pencerahan. Tapi Bang, roomnya kalau Ustadz nggak Nasir sekarang- kuat ini, termasuk kuat ini roomnya Iya. ini, mantep ini saya Iya. salut. Jadi Bang. Halo. video ini kalau dilihat sama orang Arab pasti marah. Iya. Dan pasti protes. Mereka mengatakan ini bukan ajaran orang Arab ini. Ini bukan orang Arab kayak begini ajarannya. Gitu. Kejar-kejar ya, plus main thread ya. Bang Pablo, saya orang Arab Bang Pablo. Jadi kalau nggak Saya sekarang, juga. kapan lagi? Nanti anak cucu kita mau dibawa kemana?
Nah, ini Bang Rivaldi, mohon maaf saya potong. Masyarakat awam itu masih banyak yang belum tahu. Makanya kita kan mengedukasi nih. Antaranya kaum Ba'alawi sama orang Arab itu mereka itu belum ngerti mana gitu loh, nganggapnya itu semua Ba'alawi itu sama orang Arab gitu. Betul. Ini ada tamu dulu, ini Habib Bunggem ini. Habib Bunggem, selamat bergabung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum saudari-saudari. Waalaikumsalam saudari. Yang bikin perhatiannya Pak saudara-saudara ya. Ini begini. Jadi kalau masyarakat terutama bukan awamnya, di pedesaan terutama ya. Di pedesaan ataupun di perkotaan sekalipun, kalau orang itu cuma sibuk bisnis, sibuk kerja, belum bisa membedakan antara yang dari Yamani, Hadramut atau dari Tarim dengan orang Arab yang dari Maroko, yang dari Mesir, dari Irak, ataupun Arab Saudi sendiri. Seperti itu loh permasalahan. Kenapa? Mereka itu hanya membedakan mata belok, hidung mancung, orang tinggi, gelap, gitu aja, rambut agak keriting. Itu gitu loh permasalahannya. Padahal setiap suku-suku di Jazirah Arab kan punya klan sendiri-sendiri. Panji itu budaya Hindu India itu. Ya, di seluruh Jazirah Arab tidak ada yang namanya karnaval kayak Ba'alawi ini yang menggunakan payung yang diputer-puter. Itu kalau di India payung itu disebut payung Ganesha. Payungnya orang Hindu India, payung Ganesha. Betul. Apa diputer-puter? Waduh, dia sakti dia saya. Karena saya bukan bagian dari ini. Biar bumbunya ditambahin. Jadi kita ini harus bisa mencerdaskan bahwa mereka ini memang bukan orang Arab, nggak ada tradisi Arab yang seperti mereka ini, nggak ada. Gitu loh. Itu di bawah itu tradisi India semua itu. Betul. Ya coba aja sampean searching video India di kuburan yang mau masuk itu. Kan dikasih kayak gini nih, kayak di video nih. Tempat sembayangnya juga gitu loh. Para dewa-dewanya kan kayak gini modelnya. Betul. Betul, ada itu di YouTube itu. Mereka itu sangat nasionalis, cinta NKRI. Nah, ini Khabib ini kan sekarang mau dompleng di situ tuh, mau nempel. Dia udah pesen onta itu banyak dari sono buat karnaval katanya. Cuman sayangnya pada kena virus gitu. Masih kelabakan mau nyari apa, nyari jadinya kambing nanti yang dibawa. Iya. Gitu. Al-Mutahhar juga di Ba'alawi kan Bang. Al-Mutahhar tuh pencipta 17 Agustus di Ba'alawi kan, padahal kan Sayyid itu ya. Syarif. Sayyid kan Syarif ya. Syarif. Dari Sifat Bani mereka Hashim. itu terlalu licik dan keji. Apa aja mau dibalawikan. Itu bukti kita itu. Ya kaum antek penjajah tuh kayak gitu. Nggak pernah perang malah jadi antek penjajah ngaku pahlawan, cie, nggak malu. minta diakui ya. Aduh, aku aja keluarga pahlawan aja nggak minta diakui loh. Ini minta diakui. Cie. Karena Bang, itu karena ada ladang di situ Bang, ada ladang. Dulu aja menghina-hina Kiai NU, dulu aja melarang anak cucunya jangan sampai masuk Banser Ansor. Sekarang berlindung di ketiak NU, cie.
Ini Jamil nih, Bang. Hati-hati Jamil nih ngegembor-gemborkan Syahid Muhammad Husain Al-Mutahhar. SMS angkat. Balawi. Padahal bukan. Butuh cewek, Om. Cium-cium cewek. Emang nggak pada punya malu dia, urat malunya udah pada putus. Mutahhar itu bukan nama marga. Bukan. Ya. Memang ada namanya seorang syekh, ya, alim ulama pada abad ke-8 kalau nggak salah, atau abad ke-7. Itu namanya Syekh Mutahhar. Dan itu tertulis nama itu di kitab, aduh lupa saya kitab apa itu namanya. Nah, dengan nama itu sebetulnya orang-orang yang ada di Indonesia ini kalau bukan dari marga Balawi, dia ambil tinggal ditempelin aja. Udah kamu saya kasih marga Mutahhar. Begitu. Jadi banyak memang marga-marga tempelan yang dia Balawikan. Contoh seperti Al-Qadri. Al-Ghadri itu bukan marga, nggak ada marga Al-Ghadri dia. Hadramut itu nggak ada. Itu kumpulan orang-orang yang melakukan Thariqah Al-Qadiriyah. Thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut Thariqah Al-Qadri. Nah, mereka penganut Thariqah itu disebut Al-Qadri. Mursyid-mursyidnya kemudian diambil, oh ini Al-Qadri dari Balawi. Padahal nggak ada Al-Qadri dari Balawi. Gitu loh. Jadi memang banyak ya marga-marga yang bukan Balawi dibalawikan. Itu banyak. Makanya kalau dites DNA-nya mereka itu macam-macam. Ada yang orang Afrika, ada yang orang India, ada yang orang Yahudi. Tapi mayoritas memang haplogrupnya G. Gitu loh. Jadi adapun haplogrup yang seperti L ataupun haplogrup yang lain, itu yang bukan Balawi dibalawikan. Begitu. Sepakat. Untung aja lah malaikat Jabaniyah nggak dibalawikan ya. Protes aku yang kalau aku dibalawikan, protes. Lama-lama malaikat Jibril juga dibalawikan. Tapi pernah dicutikan dia. Jabannya ini pernah dicutikan. Ya. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Jangankan malaikat Tuhan aja dibalawikan kok. Jadi Abdullah Al-Haddad, Anda buka. Abdullah Al-Haddad. Betul. Jadi Tuhan aja dibalawikan sama mereka. Jadi memang ini kaum tercatat di dalam sejarah, memang kaum yang merusak tatanan sosial, tatanan keagamaan, dan tatanan kebangsaan. Ya, betul. Jadi ini kaum perusak. Di Yaman mereka datang, mereka merusak Yaman. Ya, mereka dibawa oleh kolonial Inggris ke India untuk merusak barisan kaum muslimin yang ada di India. Sama, polanya sama, mengaku zuriat Nabi. Tapi sama di India, kaum muslimin di India ditolak. Sehingga nggak berhasil misi mereka. Yang bawa siapa? Inggris. Itu dibawa ke Malabar, ada wilayah namanya Malabar. Kemudian ada dibawa juga ke Gujarat. Tapi misi itu tidak pernah berhasil. Kemudian sama kolonial Prancis, mereka dibawa masuk ke Afrika untuk merusak barisan kaum muslimin yang ada di Afrika. Terutama di Tanzania. Negara Tanzania itu mayoritas beragama Islam. Entah 60 atau 70%. Ya. Kemudian ada satu negara namanya Zanzibar. Dulu namanya Zanzibar, sekarang namanya Zaire. Di situ juga 60 sampai 70 kaum muslimin. Ya, kemudian di Kenya. Jadi memang pemberontakan terhadap kolonialisme, baik itu kolonial Inggris maupun Prancis, pemberontaknya adalah kaum muslimin. Dan mereka ini dibawa masuk ke negara-negara itu untuk merusak barisan kaum muslimin di dalamnya. Di Belanda bawa ini masuk ke Indonesia. Sama misinya juga untuk merusak barisan kaum muslimin yang memberontak kepada Belanda. Artinya memang ini kaum tercatat kaum perusak. Jangankan di bumi ataupun di dunia,
Di kuburan aja mereka merusak kok. Malaikat dimarah-marahin kok gara-gara menyiksa satu mayit di dalam situ. Katanya berisik sehingga malaikatnya dibentak. Iya kan? Jadi ini memang kaum perusak. Itu Umar bin Apis juga tadi culangung tuh, masa Nabi dipelototin ya. Nabi Muhammad dipelototin dia. Itu bukan melihat Nabi Muhammad, tapi ketika lagi pengajian ada Habibah, itu roknya tersingkap, jadi melotot begitu. Cocok. Astagfirullah. Semalam kan aku udah ngusulin tuh sama The Boy itu, karena si Husen itu bikin sayembara, kita juga mau bikin sayembara. Bener apa kagak? Si Bahar itu dipatok ular, ularnya mati. Makanya si Bahar mau diundang, masukin kandang, kasih kobra gitu. Coba yang mati yang mana gitu. Iya, kalau benar keturunan zuriyah Rasulullah dimasukin ke kandang macan, kandang singa, seluruh hewan-hewan yang buas ini nggak mungkin bisa mencelakai keturunan Rasulullah. Tapi mereka nggak berani. Mana ada yang berani? Bukannya nggak berani, Bang Dekat. Itu singanya sama macannya muntah kalau makan bangkai mereka. Lebih parah. Kejang plus mencret. Astagfirullah, lebih parah. Aduh. Itu naikkan itu upin-ipin ke kental. Ini maaf saudara-saudara, aku diturunin dulu, Hos. Ada tamu, Hos. Saya maaf turunin, ya nggak saudara-saudara ya. Jabannya aja turun, jabannya. Nggak apa-apa. Ya. Mau main lagi, Hos. Videonya, Hos. Upin-ipin itu. Alhamdulillah. Yang mau turun? Yang mau turun siapa? Jabannya aja, ya. mau mandi, Hos. Ada tamu ini saya. Makasih ya. Sini lagi. Ya, biar Rame-rame soalnya. Izin diturunin, Hos. Ini ada tamu, mohon maaf nih. Mohon maaf saudara-saudara semua yang nanti ditunggu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menanyakan agama apa itu katanya. Bagus itu. Terus jangan pernah berhenti. Ini maaf mau nanya, Ustadz Nasir, ini akun udah lama belum ini akun? Aku sudah screenshot, aku kirim ke email apa. Udah lama ini. Oh, udah lama Ustadz Nasir ya? Iya. Tapi ini sebetulnya akun bermasalah dalam peninjauan juga. Tapi ya lumayan kuat juga. Iya, alhamdulillah, makanya ini mantep ini. Rencana aku memang mau kebuat untuk pewiritan, udah selesai pewiritan baru siarkan video ini gitu kan. Jadi biar dilihat masyarakat gitu. Oh, ini. Nah, bagus ini, mantap ini. Mantap. Nah, ini lagi. Ini udah jelas. Ini korban doktrinnya Taufik Asegaf, Ketua Robito. Apa yang dikatakan Taufik Asegaf itu ada buktinya di video-video itu di YouTube itu, bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu sesat apabila tidak mengikuti Habib atau Habaib. Nah, artinya kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dikatakan sesat, mengikuti Habaib itu tidak sesat, maka ini yang terjadi. Ada makanan yang nyantol di gigi Habib dimakankan ke kibin, itu katanya penuh karomah, penuh barokah. Nah, yang kesian kan, kita ngelihatnya nggak tega sama kibin-kibin ini sebetulnya. Belum tentu digosok gigi ya. Bentar, ada Habib Mustafa Agil, ayo silakan naik Habib Mustafa Agil. Ini kamu kalau di room kamu sangat ini, ketika Upin Ipin naik nggak mau dinaikkan. Jangan. Silakan jangan naik. biarin Habib itu di Mustafa bawah Agil. aja, Host. Enggak, kemarin dia begini. Begini. Jadi ketika saya lagi ngobrol sama Bang Boy nih, dia bilang itu jangan hibah aja. Saya bilang hibah itu ini memberikan, beda dengan gibah. Jadi
Masa sekelas cucu Nabi nggak tahu hibah sama gibah begitu, Syekh? Jadi gini, nggak usah dinaikin, nggak usah. Biar mereka di bawah aja supaya kita bisa kencingin mereka gitu loh. Oke, siap, Syekh. Lanjut, Syekh. Kalau naik nggak bagus, akhirnya dia bisa ngacak-ngacak room kita. Mending di bawah aja. Dia nggak mau, Syekh, kalau dia upin Syekh. Nggak mau dia. Ada juga anaknya Habib yang ini mau dinobatkan jadi sebagai Habib, nanti jadi pemimpin, baca Al-Quran tabat yaba. Tabat yaba. Nah, kemarin saya juga ngelihat ini, saya Pablo, saya ngelihat ada PT. Jadi Habib itu ketika lagi di kamar anaknya masuk, lalu anaknya asal sembarang masuk, terus dibilang gini, mati, anaknya mati. Lalu pembantunya masuk begini, waduh ini mati nih, ya udah kamu indung-indung. Ketika dibacakan ya Ummul Kutub, ya Sayyidul Kutub, ya Bintul Kutub, anak itu bangun sama pembantunya. Jangankan Habibnya, pembantunya aja sakti, katanya kamu pembantu keluarga Nabi, begitu, Syekh. Astagfirullah, astagfirullah.